Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog aku, Azza Kurniawati. Kali ini aku akan mengajak teman-teman belajar tentang psikologi komunikasi menurut buku Morrison. Nah, kali ini aku mau ambil bab tentang hubungan keluarga. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih ambil bab tentang hubungan keluarga? Jadi gini teman-teman, dalam ilmu komunikasi, hubungan atau relationship ialah sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena ini bersifat dimensi dan perubahan atau perkembangannya itu sangat efisien, bisa menetap, bisa berubah. Jadi teman-teman, hubungan itu menarik karena hubungan memiliki sifat dimensi yang berbeda-beda. Ada kalanya hubungan itu menjadi sangat mudah dan mudah. Nah, ada kalanya juga hubungan itu menjadi sangat rumit. Nah, bagaimana kerumitan atau kemudahan hubungan tersebut ya tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut, teman-teman. Jadi kita jangan hanya fokus ke masalah, tapi kita fokus ke solusi. Kita merujuk pada buku milik Morrison yang aku ambil bab hubungan tentang keluarga. Pastinya teman-teman juga tahu apa sih hubungan itu, apalagi hubungan keluarga. Semua orang memiliki keluarga, teman-teman, baik keluarga dari rumah, keluarga pondok, keluarga sekolah. Dan hubungan itu ialah suatu topik yang sering kali kita bahas dalam ilmu komunikasi. Nah, kenapa sih topik ini sering kita bahas dalam ilmu komunikasi? Karena hubungan atau relasi itu merupakan sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena di dalamnya ada unsur-unsur tertentu di mana ahli psikologi tidak heran kalau mengambil masalah atau topik tentang hubungan keluarga ini. Nah, hubungan keluarga tentunya memiliki ruang lingkup. Nah, apa sih ruang lingkup dalam bab ini? Oke teman-teman, disimak ya. Oke teman-teman, kita akan membahas yang pertama yaitu ruang lingkup hubungan. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai kualitas suatu hubungan. Bagaimana seseorang bisa menggambarkan ekspresi dirinya terhadap hubungan sosial atau hubungan yang ada di dalam lingkup keluarga. Dalam menjalin suatu hubungan, orang seringkali berpikir seberapa banyak ia dapat terbuka dengan orang lain. Ada seseorang yang terbuka ataupun ada seseorang yang sangat tertutup atau sangat menjaga privasi dirinya. Sehingga hal-hal seperti ini ialah hal yang sangat menarik untuk diteliti. Namun sifat terbuka atau tertutup pada dasarnya adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih besar, yaitu adanya perbedaan, teman-teman. So, tantangan yang muncul dalam setiap hubungan adalah bagaimana mengelola perbedaan atau biasa disebut managing difference di antara individu dengan individu. Perbedaan inilah yang menyebabkan sifat terbuka atau tertutup dalam berkomunikasi, teman-teman. Dan kita harus mengelola perbedaan ini dengan baik agar tidak dapat memunculkan masalah-masalah atau konflik sosial, teman-teman. Nah, kita juga seringkali bingung nih, apakah kita harus bersikap mandiri, independen, atau kita bergantung kepada orang lain atau dependen? Apakah kita mampu memahami situasi diri kita atau kita sebaiknya tetap melajang atau bagaimana? Jadi gini teman-teman, kita tuh harus memahami apa yang terjadi dalam diri kita. Apakah kita harus selamanya terbuka atau kita harus selamanya tertutup? Apakah kita nanti akan terus melajang atau kita akan menikah? Nah, itu adalah suatu keputusan di mana kita akan menentukan masa depan kita terhadap kualitas hubungan kita dengan keluarga atau kualitas hubungan kita dengan sosial masyarakat di sekitar kita. Nah, teman-teman, dalam buku karya Morrison ini, hubungan telah menjadi topik penting terkait dengan komunikasi interpersonal sejak tahun 1960 sih, teman-teman, lahir ya, karena kita generasi milenial. Nah, teman-teman, pada bab ini kita akan membahas berbagai teori dalam psikologi komunikasi yang menjelaskan mengenai hubungan antara individu. Berbagai teori ini akan membantu kita memahami hubungan dalam berbagai perspektif.
Nah, perilaku interpersonal yang udah aku sebutkan tadi merupakan topik penting dalam psikologi komunikasi, teman-teman. Dan sebagian besar penelitian dilakukan dengan cara menentukan sifat individu dan tipe keluarga, juga tipe hubungannya dengan orang lain, dan mengklasifikasikan individu berdasarkan sifat dan hubungannya itu. Nah, para peneliti di bidang ini mengandalkan pada pengukuran dan analisis variabel sebagai cara untuk menilai seperti apakah perilaku orang dalam suatu hubungan dan seperti apakah hubungan itu sendiri. Nah, pada bab ini kita akan meninjau terlebih dahulu hubungan dalam keluarga. Ya, karena judulnya hubungan keluarga, bukan hubungan dengan pacar. Ya, teman-teman, dan pada dua bab berikutnya kita akan meninjau tingkat individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain, atau yang biasa disebut dengan penetrasi sosial, dan bagaimana individu melakukan pertukaran atau exchange dalam suatu hubungan. Setelah kita berbasa-basi tentang hubungan keluarga, kita akan lanjut ke bab berikutnya, bagian bab berikutnya, yaitu skema dalam hubungan keluarga. Jadi teman-teman, sebagai satu teori sosiopsikologi, penelitian ini melihat pada cara-cara anggota keluarga sebagai individu berpikir mengenai keluarganya dan menggunakan cara berpikir mereka sebagai dasar untuk menentukan tipe keluarga. Apakah tipe keluarganya tipe keluarga yang pendiam atau tertutup, atau juga tipe keluarganya tipe yang terbuka atau welcome kepada semua orang. Nah, skema hubungan terdiri atas pengetahuan mengenai diri sendiri dan juga orang lain. Hubungan yang sudah dijalin. Nah, pengetahuan ini akan memberikan image atau gambaran terhadap suatu hubungan berdasarkan tipe keluarga tersebut, juga pengalaman keluarga tersebut, teman-teman. Jadi, suatu skema adalah seperangkat ingatan yang terorganisir yang akan digunakan setiap saat orang untuk balik. Suatu skema atau seperangkat ingatan yang terorganisir yang akan digunakan setiap orang berinteraksi dengan orang lain. Jadi teman-teman, skema keluarga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan seseorang. Teman, skema hubungan keluarga itu memiliki beberapa pengetahuan. Yang pertama ialah seberapa intim keluarga tersebut, seberapa hangat keluarga tersebut antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua ialah derajat individualitas dalam keluarga dan juga faktor eksternal keluarga seperti teman, jarak geografis, ataupun pekerjaan yang dialami oleh keluarga tersebut. Nah, sebagai tambahan, suatu skema keluarga juga mencakup jenis orientasi tertentu dalam psikologi komunikasi, teman-teman. Terdapat 2 jenis orientasi penting, yaitu yang pertama orientasi percakapan dan yang kedua ialah orientasi kepatuhan. Apa sih orientasi percakapan itu? Jadi teman-teman, orientasi percakapan, sebuah keluarga bisa dikatakan memiliki orientasi percakapan yang tinggi apabila keluarga tersebut memiliki tipe suka mengobrol antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Mungkin mereka saling berbicara, saling mengobrol, sering kumpul. Nah, sebuah keluarga itu bisa dikatakan memiliki skema atau orientasi percakapan yang rendah apabila keluarga tersebut tidak banyak menghabiskan waktu bersama untuk mengobrol, teman. Dan yang kedua ialah orientasi kepatuhan. Keluarga dengan skema kepatuhan tinggi memiliki anak-anak yang cenderung sering berkumpul dengan orang tuanya. Tetapi keluarga yang memiliki orientasi kepatuhan rendah akan lebih senang menyendiri antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Jadi teman-teman bisa refleksi, bisa evaluasi, keluargaku ini termasuk orientasi yang mana sih ya? Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Belum bosan-bosan ya dalam channel kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tipe keluarga. Nah, kalau di kingdom mamalia atau hewan ada pantai atau kingdom apa, kita juga sebagai manusia punya tipe keluarga. Dimana di sini ada 4 tipe keluarga. Yang pertama ialah konsensual, dan yang kedua ialah
pertama ialah konsensual, yang kedua ialah pluralistis, dan yang ketiga protektif, dan yang keempat ialah agak susah nih nyebutnya, laissez-faire. Nah, dalam tipe-tipe keluarga ini ada 3 unsur yang terkait dengan tipe keluarga. Pertama, tipe perkawinan tradisional. Yang kedua, tipe perkawinan independen. Yang ketiga ialah tipe perkawinan terpisah. Masing-masing tipe perkawinan memiliki